sedikit ingin bercerita di Jakarta. Jakarta ini punya tradisi majelis taklim yang luar biasa. Ini mungkin teman-teman mahasiswa yang datang dari luar kota, kalau mau serius di Jakarta, mau ngaji, insya Allah 24 jam nggak akan habis itu. Ada, dan kitab-kitabnya besar-besar. Misalnya salah satunya saja saya sebutkan ini, di Masjid Tangkuban Perahu, belakang pasar yang banyak sepedanya itu apa? Nah, ini orang kampung ini. Ya. Orang baru. Ya, aduh kok lupa saya. Ya. Itu kalau Selasa pagi ada pengajian, mungkin yang ikut pengajian ratusan orang. Dulu saya sering ikut, sekarang agak kelupaan aja. Jadi udah lama, bertahun-tahun terakhir ini nggak ikut. Itu yang ngaji nih, ini ustadz-ustadz kiai-kiai di Jakarta. Tentu yang ngajar pasti kiai besar di Jakarta itu. Yang dibaca antara lain adalah Mizan, Al-Mizanul Kubra, lalu kitab karangan Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Itu diantaranya. Jadi kitab-kitab besar itu dibaca di Jakarta di majelis taklim. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, kitab-kitab besar itu dibaca hanya di pesantren kan. Kalau di kampung-kampung ya baca kitab-kitab kecil. Tapi di Jakarta mungkin jumlah pesantren tidak sebanyak di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, maupun yang paling banyak katanya di Jawa Barat sekarang ini. Tetapi sekalipun di Jakarta itu bentuknya majelis taklim, ya, itu banyak ulama-ulama, kiai-kiai membaca kitab-kitab besar yang dibaca dalam pesantren. Di Basmol itu yang dikenal penguasaannya dari ilmu hadis, ya, Allah yarham Kiai Syarifuddin Abdul Ghani, dulu ketua umum MUI DKI Jakarta. Itu betul-betul penguasaan hadisnya luar biasa. Termasuk dulu imam besar sebelum profesor itu ada nama Kiai Ali Mustafa Ya'qub, juga seorang yang tahassus, ya, spesialisasi dalam bidang hadis, dan kitab-kitab Kutubus Sittah semua dibaca itu di situ, dihatamkan. Sementara kalau kita mau ngaji di Jawa Tengah, Jawa Timur, kitab-kitab besar itu bisa kita ngaji ya di pesantren. Misalnya di Tebuireng. Tebuireng itu ada pengajian yang sejak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau bulan puasa itu menghatamkan Bukhari, nanti tahun berikutnya itu menghatamkan Muslim. Itu sejak Hadratus Syekh sampai sekarang. Dulu zaman Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu yang ngaji juga ulama-ulama dari mana-mana, pasaran.
Kalau sekarang sudah nggak ada lagi kiai kok datang ke pondok ikut pasaran, hampir sudah nggak ada. Kalau ada ya paling 1-2 sajalah, karena kiainya sibuk ceramah kemana-mana. Kalau dulu enggak, kiai-kiai besar-besar itu tabarruk, ya, ingin mendapatkan keberkahan dari ulama besar. Bahkan gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan itu ikut ngaji. Padahal itu gurunya. Sebelum Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mencari ilmu di Makkah, itu ngaji dulu dengan Syekhona, murid kesayangannya. Murid kesayangannya. Tapi begitu Syekhona Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pulang dan mendirikan pesantren Tebu Ireng, ngajar kitab hadis, itu Syekhona datang ke pondok Tebu Ireng ngaji. Bisa dibayangkan itu. Kalau sekarang ada kiai ngaji sama santrinya itu gengsi itu. Kadang-kadang ustadz yang senior aja ngelihat ustadz tampil di TV itu yang muda, apa kata yang senior? Bocah kemarin ngomong apa itu? Iya kan? Jadi menganggap remeh junior. Padahal bisa jadi namanya ilmu kan beda, ya. Perkembangannya, waktunya sudah berbeda. Apalagi kalau bangsa ustadz, khotib, mubaligh, itu kan banyak kelemahan. Salah satu kelemahan khotib mubaligh itu tidak mau baca, maunya ngomong aja. Saya sering menyampaikan kalau ada pelatihan-pelatihan dakwah dimanapun, wahai para khotib, mbok iyo itu apa? Mbok iya, khotib itu jangan terus khutbah tiap Jumat. Ya mungkin 2 bulan sekali ada liburnya untuk mendengarkan khutbahnya orang lain. Ini khotib terus, kalau kosong tuh nelpon teman-temannya. Ada jadwal ada double jadwal nggak itu? Ini rahasia, jangan ngomong-ngomong ini ya. Ya. Nelpon temannya supaya apa? Supaya dapat jadwal khutbah. Akhirnya apa? Si khotib itu nggak pernah nggak khutbah. Itu nggak baik itu. Jadi ke orang senangnya ngomong aja. Ya sebulan, kalau enggak 2 bulan sekali dengerin orang lain. Kalau bisa ya waktu seminggu sekali atau kapan waktunya kita ngaji dengan ulama yang lain. Jadi saya hanya ingin pesan aja kepada kalian semua, nanti satu saat di antara yang duduk di sini ada yang jadi ulama yang hebat, kiai yang hebat, ya terkenal. Itu jangan senengnya ngomong aja. Ada waktu-waktu yang memang disediakan untuk mengkaji ilmu. Insya Allah jangan khawatir. Ini kelemahan dai itu kan, makanya ada plesetan ini. Karena khotibnya itu soheh, tahu soheh? Ini soheh bukan kaitannya dengan ilmu hadis. Jadi ada istilah dalam dunia para dai itu, kalau amplopnya itu besar itu mutawatir katanya. Kalau yang
ya cukup besar. Kalau besar banget itu mutawatir. Kalau cukup besar, cukup gede isinya, amplopnya sahih. Kalau yang sedengan di bawah katanya amplopnya hasan. Kalau yang kecil itu amplopnya dhaif katanya. Tapi kadang-kadang amplop itu ada yang sahih li ghairihi. Sahih sebetulnya tidak sahih, tapi karena yang ngaji itu ada IPPNO-nya, ada fatayatnya, jadi sahih li ghairihi katanya.